Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Next. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Adep Merlina Rahayu, Ninin Rahmawati, dan Yuyun Puji Haryani. Next. Muhammadiyah sendiri sebagai gerakan pendidikan berperan dalam bidang pendidikan tuh setelah 1 abad Muhammadiyah berdiri. Banyak yang telah Muhammadiyah persembahkan dan abdikan dan dedikasikan untuk negara ini. Sejarah menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam rentang usia 1 abad telah berkiprah optimal untuk memajukan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia yang memberi makna bagi kehidupan umat manusia pada umumnya. Muhammadiyah telah berjuang melalui gerakan dakwah dan tajdid dalam usaha pembinaan kehidupan beragama sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta melakukan usaha-usaha pembaruan kemasyarakatan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya, yang merupakan perwujudan untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian Muhammadiyah dalam bidang pendidikan hingga tahun 2010, Muhammadiyah sendiri memiliki 4.623 taman kanak-kanak, sebanyak 6.723 pendidikan anak usia dini, dan 15 sekolah luar biasa, dan sejumlah 1.137 sekolah dasar, 1.079 madrasah ibtidaiyah, 347 madrasah diniyah, 1.178 sekolah menengah pertama, 507 madrasah sanawiyah, 158 madrasah aliyah, 589 sekolah menengah atas, 396 sekolah menengah kejuruan, 7 mu'alimin atau mu'alimat, kemudian ada 101 pondok pesantren, serta 3 sekolah menengah farmasi. Kemudian dalam bidang pendidikan tinggi sendiri, Muhammadiyah sampai tahun 2010 telah memiliki sebanyak 40 universitas, sebanyak 93 sekolah tinggi, 32 akademi, dan 7 politeknik. Kemudian Muhammadiyah sendiri memang sudah berkomitmen sejak dulu untuk terus mengembangkan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Sejak awal pendirian, bahkan sebelum berdirinya Muhammadiyah, pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan memang sudah sangat peduli dan perhatian dengan pendidikan. Ia begitu peduli dengan nasib anak-anak di sekitar yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Dengan kecerdasannya, maka lambat laun ia mampu merintis sistem pendidikan modern yang mengkombinasikan ilmu pengetahuan umum dan agama. Hingga setelah ia mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, kemudian ia mendirikan sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah yang pertama di Kauman. Kemudian konsep dasar pendidikan Muhammadiyah. Secara umum, konsep dasar pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir maupun daya perasaan. Kemudian pendidikan juga merupakan aktivitas yang diorientasikan kepada pengembangan individu manusia secara optimal. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari dibentuknya pendidikan Muhammadiyah. Tujuan dari dibentuknya ini adalah sebuah upaya untuk memperbaiki taraf hidup atau memperteguh lagi keimanan masyarakat, terutama terkait dalam proses kebebasan, kebaikan moral, serta tanggung jawab atas kebaikan taraf hidupnya masing-masing. Yang kemudian hal ini akan berdampak terciptanya masyarakat-masyarakat yang mempunyai daya pikir yang intelek, terutama dalam aspek pendidikan kemuhammadiyahan. Next. Kemudian yaitu tujuan dan sejarah Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah ini pertama kali berdiri di Yogyakarta, yaitu dengan tujuan untuk menyebarkan ajarannya kepada penduduk pribumi terkait agama Islamnya, yang kemudian berlanjut digunakan untuk memecahkan permasalahan kehidupan kaum pribumi tersebut, seperti kebodohan serta kemunduran taraf sosial.
Kemudian Kiai Ahmad Dahlan ini membuka Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Dan kemudian setelah Muhammadiyah ini berdiri dan menyebar keluar dari Yogyakarta sehingga berkembang hingga sampai saat ini. Next. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu yang pertama membentuk insan muslim yang beriman, berakhlak karimah, takwa, disiplin, serta percaya diri. Kemudian dapat terwujudnya masyarakat muslim yang mempunyai attitude baik serta cakap. Nah, yang dimaksud cakap di sini adalah mampu berbicara sesuai dengan pola pikir yang intelek. Kemudian mempunyai jiwa kepemimpinan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai pemimpin atau pemimpin pendakwah atau kita sebagai menyebarkan agama Islam kepada komunitas atau circle pertemanan kita itu dengan atas berdasar, mempunyai dasar, mempunyai manfaat dan tujuan, sehingga hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat mengembangkan sekaligus memajukan pengetahuan yang bisa berdampak baik juga terhadap generasi yang lebih baik lagi. Dengan generasi muslim yang terpelajar, yang mampu hidup di zaman modern ini tanpa pecahnya kepribadiannya. Maksudnya pecah kepribadian ini, masyarakat di zaman modern ini mempunyai prinsip atas pendidikan agamanya, sehingga mereka mampu mempunyai daya pikir yang intelek, sehingga yang berlanjut dengan mempunyai daya pikir yang rasional dan meninggalkan kebebanan akal atau pemikiran yang skeptis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.